Sebelum lanjut, Mimin benar-benar bersyukur atas setiap donasi yang kalian berikan. Dukungan ini bukan hanya soal materi, tapi juga semangat untuk terus melangkah dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Keesokan harinya, Tae Seok berdiri di atas kapal yang perlahan membelah laut menuju sebuah pulau kecil. Angin laut berhembus pelan, menerpa wajahnya yang tampak serius. Dalam hatinya ia bergumam, dari sini sekitar 30 menit perjalanan, sebuah pulau bernama Makjido di wilayah Gilsan, Jeonnam. Tempat terpencil yang bahkan untuk mencapainya pun harus menyeberang laut. Tatapannya menyapu sekeliling, laut yang luas, dermaga kecil yang mulai terlihat di kejauhan, dan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia sendiri pun tidak sepenuhnya yakin kenapa langkahnya membawanya ke tempat seperti ini. Sesaat setelah turun dari kapal, ia berjalan menuju sebuah restoran sederhana. Begitu masuk, suasananya hangat, khas tempat makan lokal yang sudah lama berdiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Silakan jelajahi restoran populer di area ini, 0/10 lokasi. Tae Seok sedikit mengernyit. Dalam hatinya ia bergumam, semoga saja perjalanan sejauh ini tidak sia-sia. Seorang wanita tua yang sedang membereskan meja menoleh ke arahnya. Dengan nada santai, ia berkata, kamu datang sendirian ke sini buat makan ganjang-gejang, ya? Tae Seok langsung membungkus sopan. Iya, saya datang setelah mendapat rekomendasi. Mohon bantuannya. Tak lama kemudian, hidangan disajikan di depannya. Begitu melihatnya, mata Tae Seok sedikit membesar. Dalam hatinya ia terkejut. Penampilannya luar biasa, ini pasti enak. Wanita tua itu tersenyum hangat. Kamu masih muda, jadi saya kasih banyak. Jangan disisakan, ya, nikmati saja. Baik, terima kasih, jawab Tae Seok. Ia mengambil satu suapan. Telur kepiting yang padat, daging segar yang lembut, ditambah bumbu yang meresap sempurna. Begitu masuk ke mulutnya, ia langsung terdiam sejenak. Wah, ini luar biasa. Tanpa sadar ia bergumam, bagaimana bisa rasanya seperti ini? Wanita itu tertawa kecil. Enak, kan? Sepertinya cocok di lidahmu. Iya, ini benar-benar enak. Ini pertama kalinya saya makan ganjang-gejang seenak ini, jawab Tae Seok jujur. Setelah selesai makan dan hendak pergi, wanita tua itu memberinya sebuah kotak kecil. Ini harus kamu habiskan sebelum besok. Kalau dibiarkan lama nanti basi. Sampai rumah langsung masukkan ke kulkas. Tae Seok menerimanya dengan hormat. Terima kasih banyak. Wanita itu melambaikan tangan. Cepat pergi, nanti kamu ketinggalan kapal terakhir. Datang lagi lain kali. Tae Seok tersenyum tipis. Baik, terima kasih atas makanannya, nyonya. Begitu ia pergi, sistem kembali muncul. Silakan jelajahi restoran populer di area ini, 1/10 lokasi. Beberapa hari kemudian, di kantor pusat Elsong Group. Di dalam ruangan presdir, suasana terasa tenang namun tegang. Kim Chang-mo duduk di kursinya, sementara sekretaris Song berdiri di hadapannya. Sudah kamu cari tahu apa yang dia lakukan sekarang? Tanya Kim Chang-mo. Sudah, presdir, jawab sekretaris Song. Tatapan Chang-mo sedikit menyipit. Kamu tidak menyelidikinya sampai mencurigakan, kan? Tentu saja tidak. Saya sudah mengatur agar semua pergerakan staf yang dikirim ke departemen store dipantau secara halus. Tidak akan ketahuan, jawabnya tenang. Ia melanjutkan, apalagi identitasnya sebagai cucu kandung presdir tidak boleh diketahui siapapun. Chang-mo mengangguk pelan. Bagus. Jadi, Tae Seok sedang apa sekarang? Sekretaris Song berkata, hanya hari pertama dia muncul di departemen store. Setelah itu, beberapa hari ini dia tidak terlihat. Saat dihubungi, katanya dia mampir ke restoran terkenal. Sekretaris Song menjawab dengan hati-hati, perlu saya selidiki lebih lanjut, presdir. Alis Chang-mo sedikit berkerut. Jadi benar, dia tidak mengurus pekerjaan dan malah keliling restoran. Sekretaris Song mencoba meredam situasi. Di usia seperti itu, wajar jika masih melakukan kesalahan. Lagi pula, dia baru saja masuk ke departemen perencanaan strategis yang dia inginkan, mungkin dia sedikit lengah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada hati-hati, tapi, presdir, kapan Anda berencana mengungkapkan bahwa dia adalah cucu kandung Anda? Dalam hati, Kim Chang-mo merasa sedikit kecewa. Ia menatap kosong sejenak, pikirannya berputar pada kata-kata yang pernah diucapkan Tae Seok. Dia sendiri yang bilang ingin menjadi sepertiku, apa itu hanya kata-kata manis di depanku? Tidak ada ketulusan sedikit pun. Gumamnya dingin. Tiba-tiba, suara sekretaris Song memotong lamunannya. Presdir, Anda mendengar saya? Wajahnya mengeras. Siapkan helikopter. Sekretaris Song tertegun. Maaf, maksudnya helikopter. Dengan nada kesal yang tak disembunyikan, Kim Chang-mo berkata, kalau laporan itu benar, Kim Tae Seok bukan cucuku lagi. Aku tidak akan menyerahkan apapun kepada orang seperti itu. Mengerti, ketua departemen dipanggil mendadak oleh presdir Kim Chang-mo dan ditegur keras karena orang yang ditugaskan menyelidiki masalah di departemen store justru bermalas-malasan dan tidak dibekali pelatihan yang layak. Tanpa memberi banyak waktu, presdir langsung mengambil tindakan dengan memanggil 2 helikopter, ia sendiri menuju cabang Gilsan, sementara ketua departemen dikirim ke Samcheon.
Dalam perjalanan, ketua departemen diliputi kecemasan, menyadari bahwa jika Presdir sampai turun tangan langsung, situasinya pasti sangat serius. Tak lama, helikopter mendarat di area Elsong Departemen Store cabang Gilsan. Seorang pria segera menyambut mereka. Saya Direktur Baik Geonwo, Presdir. Silakan masuk. Kim Chang-mo mengangguk singkat. Baik, mari kita masuk. Di dalam ruangan, ia langsung duduk di sofa dan menatap lurus ke arah direktur. Kau Direktur Baik, kan? Bagaimana kondisi karyawan belakangan ini? Mereka cemas. Direktur Baik menjawab dengan hati-hati, benar, Presdir. Kontrak sewa 20 tahun dengan balai kota akan segera berakhir, dan penjualan terus menurun karena penduduk semakin berkurang. Mereka khawatir cabang ini akan ditutup. Kim Chang-mo mengangguk tipis. Lalu, apa yang sudah kau lakukan? Direktur Baik sedikit gugup. Kami mencoba menarik brand mewah dan mengubahnya menjadi ruang budaya terpadu. Tapi menurut saya, yang terpenting adalah menjaga semangat karyawan dan memberikan visi baru. Tatapan Kim Chang-mo tetap dingin. Usahamu tidak salah, tapi tanpa inovasi, hasilnya tidak akan berubah. Kalau dalam 2 bulan tidak ada perbaikan, tidak ada alasan untuk memperpanjang kontrak. Direktur Baik menunduk. Presdir, bisakah Anda mempertimbangkannya sekali lagi? Banyak karyawan dan mitra yang bergantung di sini. Jika ditutup, angkat kepalamu, potong Kim Chang-mo tajam. Jangan mengemis, buktikan dengan hasil. Perusahaan bukan badan amal. Direktur Baik langsung berdiri tegak. Mengerti, Presdir. Suasana hening sejenak, sampai Kim Chang-mo berdehem pelan. Sekretaris Song langsung menangkap maksudnya. Direktur Baik, apakah asisten manajer Kim Tae-seok yang ditugaskan dari kantor pusat sedang berada di suatu tempat? Direktur Baik menjawab, kebetulan hari ini dia mengajak saya makan malam karena ada urusan penting. Kalau perlu, saya bisa membatalkannya. Tidak perlu, kata Kim Chang-mo cepat. Kita ikut makan di sana. Jangan bilang aku akan datang. Beberapa saat kemudian, di dalam mobil, Kim Chang-mo menatap keluar jendela. Kim Tae-seok, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Berani sekali mengajak direktur makan sendirian. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah restoran. Sekretaris Song turun lebih dulu dan membuka pintu. Silakan, Presdir. Kim Chang-mo keluar sambil mengerutkan kening. Kenapa macet sekali? Coba telepon Kim Tae-seok. Di saat yang sama, dari kejauhan, Tae-seok yang sedang berjalan tiba-tiba terhenti. Matanya membesar. Itu, Presdir dan Sekretaris Song. Ia segera menghampiri dan membungkuk hormat. Presdir, apa kabar? Senang sekali bertemu Anda. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Kim Chang-mo menatapnya dingin. Senang bertemu. Aku tidak. Dalam hatinya, ia masih dipenuhi kecurigaan. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan di sini? Namun ia tetap melangkah masuk. Sudahlah, kita makan dulu. Ia menoleh ke sekitar. Restorannya di sini. Tae-seok menjawab cepat. Ya, Presdir. Kata orang, restoran ini sangat terkenal sampai harus antre. Saya sudah reservasi untuk 2 orang, tapi saya akan coba tanyakan apakah bisa untuk 4 orang. Beberapa saat kemudian, setelah Tae-seok memastikan semuanya, mereka pun duduk berhadapan di meja makan. Suasana terasa aneh, terlalu tenang, terlalu kaku. Tae-seok yang mencoba mencairkan keadaan membuka pembicaraan. Presdir, di sini terkenal dengan set menu iga babi. Boleh saya pesan itu? Kim Chang-mo menjawab singkat, pesan saja. Tae-seok segera memanggil pelayan. Tolong 4 porsi set menu iga babi. Terima kasih. Pelayan mengangguk hormat lalu pergi. Dalam hati, Tae-seok mulai merasa tidak nyaman. Apa ini? Kenapa suasananya seperti ini? Apa Presdir sedang dalam suasana hati yang buruk? Tak lama kemudian, Kim Chang-mo bertanya dengan nada datar, kamu sedang apa di sini? Tae-seok menjawab hati-hati, saya sedang mencari restoran enak, Presdir. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di tempat seperti ini. Namun di balik ekspresi tenangnya, pikiran Kim Chang-mo bergerak ke arah lain. Ia teringat perkataan Direktur Baik tentang undangan makan malam ini. Kecurigaan perlahan tumbuh. Tidak mungkin hanya kebetulan, kalau ini pertemuan penting. Dalam benaknya, ia mulai membayangkan percakapan yang belum tentu terjadi. Direktur Baik, saya akan langsung ke intinya, kata Tae-seok dalam bayangan itu. Saya akan melaporkan ke kantor pusat bahwa tidak ada masalah. Sebagai gantinya, Anda tahu maksud saya, kan? Kim Chang-mo mengernyit dalam hati. Dasar bocah, di depanku berpura-pura baik, jangan-jangan aslinya seperti ini. Saat suasana semakin dingin, Direktur Baik akhirnya datang. Ia membungkuk hormat. Maaf, saya terlambat karena parkir. Namun tidak ada sambutan hangat. Bahkan Kim Chang-mo tidak mengatakan sepatah kata pun. Direktur Baik langsung merasakan tekanan itu. Kenapa suasananya sedingin ini? Tak lama, hidangan pun datang. Pelayan menyajikan iga babi dengan aroma yang menggoda. Hidangannya sudah siap, silakan dinikmati. Tae-seok tersenyum mencoba menghidupkan suasana. Presdir, ini katanya sangat enak. Sudah, makan saja, jawab Kim Chang-mo singkat. Mereka mulai makan. Sekretaris Song mengambil suapan pertama. Direktur Baik menghirup aromanya. Aroma arang dan bumbunya, sempurna, gumamnya pelan. Dalam benak Tae-seok, rasa itu seperti sesuatu yang luar biasa.
Ini, seperti naik tangga menuju langit, apakah ini yang disebut surga? Direktur Baik merasakan hal yang sama. Rasanya benar-benar seperti surga. Sekretaris Song pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini lebih enak dari kebanyakan restoran terkenal di Seoul. Benar-benar enak, kata Direktur Baik. Betul, sahut Sekretaris Song. Ini luar biasa. Namun di tengah pujian itu, Kim Chang-mo hanya diam sambil mengunyah perlahan. Dalam hatinya ia bergumam dingin. Berlebihan sekali, pada dasarnya, rasanya sama saja. Kim Chang-mo langsung bertanya tanpa basa-basi, kamu sedang apa di sini? Aku menyuruhmu memperbaiki departemen store, tapi kenapa kamu malah datang ke tempat seperti ini? Katanya kamu mau bertemu Direktur Baik untuk meminta sesuatu. Maksudnya apa? Tae Seok tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Ia justru berkata pelan, Presdir, waktu Anda datang tadi, parkiran penuh sampai sulit dapat tempat, kan? Benar, jawab Kim Chang-mo singkat. Tapi apa hubungannya dengan ini? Tae Seok hanya menjawab singkat, itu. Beberapa hari kemudian, jawabannya mulai terlihat. Di layar berita, seorang reporter melaporkan dari Elsung Department Store cabang Gilsan. Hari ini Elsung Department Store mengadakan acara tur kuliner yang memperkenalkan restoran-restoran lokal terkenal. Saat ini saya berada langsung di lokasi, dan seperti yang bisa Anda lihat, tempat ini dipenuhi pengunjung. Kamera menyorot area yang sebelumnya kosong, bekas ditinggalkan brand-brand mewah, kini berubah menjadi deretan restoran lokal yang ramai dikunjungi. Reporter itu melanjutkan, mari kita dengarkan langsung dari Direktur Baik mengenai latar belakang ide ini. Direktur Baik, dengan wajah yang kini jauh lebih cerah dibanding sebelumnya, menjelaskan, banyak restoran populer sulit diakses karena parkiran sempit atau lokasi terpencil. Kami memanfaatkan ruang kosong, area parkir luas, dan akses transportasi yang nyaman untuk menghadirkan mereka ke sini. Ide ini berasal dari asisten manajer Kim Tae Seok dari kantor pusat. Ia tersenyum tipis. Melihat pelanggan puas seperti ini, saya merasa ini keputusan yang tepat. Kedepan, kami akan berdiskusi agar program ini bisa berlanjut, bukan hanya sementara. Di kantor pusat, Kim Chang-mo menonton berita itu dalam diam. Dengan nada sedikit meremehkan, ia bergumam, rasanya juga tidak luar biasa sekali, tapi cuma karena itu, orang-orang sampai datang sebanyak ini. Di sampingnya, Sekretaris Song menjawab dengan tenang, sudah 3 hari berturut-turut penjualan cabang Gilsan naik 180% dibanding minggu sebelumnya. Pengunjung bukan hanya makan, tapi juga berbelanja, menonton, dan menghabiskan waktu di sana. Dampaknya cukup signifikan. Kim Chang-mo terdiam. Dalam benaknya, ia teringat percakapan beberapa hari sebelumnya. Saat itu, Tae Seok berkata dengan tenang, banyak orang rela datang jauh-jauh ke restoran ini sampai parkiran penuh. Kalau restoran seperti ini kita bawa ke departemen store, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Ia bahkan sudah menyiapkan daftar restoran lokal yang potensial. Brand mewah sudah pergi, katanya waktu itu. Bukankah lebih baik mencoba sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa? Saat itu, Direktur Baik sempat ragu karena butuh izin pusat. Namun Kim Chang-mo hanya berkata singkat, jalankan saja. Anggap ini percobaan. Kembali ke masa sekarang. Sekretaris Song berkata pelan, sepertinya Tuan Muda Kim Tae Seok benar-benar menganalisis masalah dengan tepat. Untuk sesaat, Kim Chang-mo tidak menjawab. Lalu, perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang jarang terlihat. Benar, gumamnya dalam hati. Tae Seok memang darah dagingku. Ia menatap layar dengan pandangan berbeda sekarang. Dia bukan hanya punya kemampuan, tapi juga ketulusan. Sekretaris Song meliriknya sekilas, lalu berkata, bagaimana keputusan Anda, Presiden? Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Departemen Perencanaan Strategis, suasana di ruangan kepala departemen terasa tegang. Nam Chang-yu berdiri tegak sambil menundukkan kepala. Maaf, Pak Kepala Departemen. Namun permintaan maaf itu tidak meredakan amarah. Kau ditugaskan di tempat dengan kondisi yang sama, bentak kepala departemen, tapi kenapa kesimpulanmu bisa berbeda sejauh itu? Kau tahu aku sampai dimarahi Presdir gara-gara laporanmu, dan sekarang kau malah bilang mau menutup departemen store itu. Ruangan itu seketika hening. Belajarlah dari asisten manajer Kim Tae Seok, lanjutnya dengan nada dingin. Terapkan juga di cabang yang kau tangani. Mengerti? Nam Chang-yu mengatupkan rahangnya sejenak sebelum menjawab, baik, saya mengerti. Sore harinya, sepulang kerja, Nam Chang-yu berjalan berdampingan dengan Tae Seok. Tae Seok meliriknya sekilas. Ada yang membuat senior tidak enak hati. Nam Chang-yu menghela napas pendek. Ayo kita bicara sambil minum. Aku tahu tempat makan yang enak. Baik, jawab Tae Seok tanpa banyak tanya. Tak lama kemudian, mereka sudah duduk di sebuah warung makan. Nam Chang-yu menuangkan minuman. Kim Tae Seok, ayo minum. Baik, senior, terima kasih. Tae Seok juga menuangkan minuman untuknya. Bagus, mereka pun mengangkat gelas. Semoga hanya hal-hal baik yang datang pada Anda, ucap Tae Seok. Nam Chang-yu tersenyum tipis. Aku juga berharap begitu. Mereka minum. Beberapa saat hening, lalu Nam Chang-yu langsung ke inti. Kepala departemen bilang aku harus belajar darimu. Jadi, apa sebenarnya yang kau lakukan?
Tae Seok tidak langsung menjawab. Ia menatap makanan di meja. Senior, katanya pelan, tempat makan ini, bukan Anda temukan dari internet, kan? Nam Changyu mengernyit. Lalu, lebih baik kita makan dulu, jawab Tae Seok santai. Kalau tidak dimakan sekarang, jeonnya keburu dingin. Mereka pun mulai makan. Suasana perlahan mencair. Setelah beberapa suap, Nam Changyu mengangguk. Memang pantas disebut tempat makan enak. Tidak sia-sia datang jauh-jauh ke sini. Tae Seok tersenyum kecil. Benar, alasan orang rela datang jauh-jauh, itulah yang harus kita ciptakan. Nam Changyu berhenti mengunyah. Apa? Tae Seok menatapnya. Orang Korea, kalau dengar ada tempat makan enak, pasti rela pergi kemana saja. Sama seperti kita sekarang. Ia melanjutkan dengan tenang, saya ingin Elsung Department Store menjadi tempat seperti itu. Tempat yang membuat orang rela datang dari jauh. Nam Changyu mulai serius mendengarkan. Entah itu restoran di pulau terpencil atau di pinggiran kota, lanjut Tae Seok, meski butuh waktu lama untuk ke sana, kalau makanannya terkenal, orang tetap datang. Jadi saya mendatangi mereka satu persatu, dan menawarkan membuka cabang di department store. Dengan syarat, tanya Nam Changyu. Sewa gratis selama 2 bulan, jawab Tae Seok. Nam Changyu terkejut. Itu bisa disetujui. Posisi department store saat itu terdesak, jawab Tae Seok tenang. Mereka harus mencoba apa saja. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi bukan berarti dilakukan sembarangan. Direkturnya juga khawatir. Khawatir apa? Citra brand, jawab Tae Seok. Kalau berubah jadi seperti pasar, nilai Elsung bisa jatuh. Jadi saya pastikan semuanya tetap terasa premium, mulai dari papan nama, alur pengunjung, sampai kursi. Semua disesuaikan sebisanya dalam anggaran. Nam Changyu terdiam, mencerna. Dari 16 restoran, lanjut Tae Seok, 15 setuju. Bahkan 2 memindahkan toko utama mereka ke sana. Dalam hati, Nam Changyu hanya bisa bergumam, gila, anak ini benar-benar monster. Namun Tae Seok belum selesai. Meski begitu, katanya pelan. Nam Changyu mengangkat alis. Masih ada yang dikhawatirkan. Bukankah hasilnya sudah jelas? Penjualan naik, pengunjung bertambah. Tae Seok tidak langsung menjawab. Dalam benaknya, notifikasi sistem sempat terlintas. Misi gagal, menjelajahi restoran populer 10/10. Misi gagal, menyuap pegawai balai kota Gilsan 300 juta won. Ia menatap gelas di tangannya. Entah kenapa, katanya pelan, saya merasa hasil ini belum tentu akan berjalan baik ke depannya. Nada suaranya tidak ragu, justru terlalu tenang. Seolah ia sudah melihat sesuatu yang belum terlihat oleh orang lain. Keesokan harinya, suasana di balai kota Gilsan terasa tegang sejak awal. Di dalam ruang rapat, Direktur Baik membuka pembicaraan dengan nada tertahan, Pak Wali Kota, bagaimana bisa Anda tiba-tiba menaikkan biaya sewa lahan sampai 10 kali lipat melalui lelang? Seharusnya kami diberi pemberitahuan lebih dulu. Kalau mendadak seperti ini, kami jadi kesulitan. Wali Kota menatapnya tanpa ragu. Bukankah belakangan ini Elsung Department Store sedang ramai pengunjung? Direktur Baik menghela napas. Memang benar, tapi itu baru terjadi akhir-akhir ini saja. Menurut saya, potong Wali Kota, perusahaan yang hanya mencari keuntungan di Gilsan tanpa mengembalikan apapun kepada warga tidak akan mendapat simpati. Hal-hal yang tidak normal memang harus dibenahi. Anda juga sependapat, bukan? Nada itu membuat suasana makin dingin. Bagaimana bisa Anda bilang kami tidak memberi timbal balik? Jawab Direktur Baik, suaranya mulai mengeras. Justru karena penurunan populasi, kantor pusat bahkan sempat mempertimbangkan menutup cabang ini. Baru sebulan penjualan membaik, tidak seharusnya langsung dianggap tidak normal. Namun orang di samping Wali Kota ikut berbicara, nadanya tajam. Selama 20 tahun, Balai Kota Gilsan sudah banyak membantu operasional Elsung. Berkat itu juga perusahaan bisa berkembang sampai sekarang. Apa Elsung hanya ingin memanfaatkan kota ini tanpa memberi balasan? Dalam hati, Direktur Baik hanya bisa menggeram. Berkembang, omong kosong, kami baru saja menemukan secercah harapan. Karena sudah dibuka melalui sistem lelang terbuka, lanjut orang itu dingin, kalau ingin memperpanjang operasional, silakan ikut lelang. Sampai di sini saja, tidak ada gunanya memperpanjang pembicaraan. Ia berdiri, mari kita makan siang, Pak Wali Kota. Pertemuan itu berakhir sepihak. Di luar ruangan, Wali Kota berjalan santai sambil berkata, para pengusaha itu hanya tahu cara cari uang. Makanya jadi masalah, mereka tidak pernah memikirkan warga. Benar sekali, Pak, sahut orang di sampingnya. Sementara itu, Direktur Baik berdiri terpaku di lorong, wajahnya muram. Hah, bagaimana ini? Di sisi lain, Tae Seok tiba-tiba mendapat notifikasi sistem. Elsung Department Store cabang Gilsan akan ditutup. Ia terdiam. Gagal, masa benar-benar akan ditutup? Pikirnya, aku tidak mungkin menyuap. Sistem kembali muncul. Mengelola perusahaan bukan hal sederhana. Meningkatkan penjualan, menarik pengunjung, bahkan urusan parkir memang penting. Namun hubungan dengan pemerintah daerah juga krusial. Tae Seok mengepalkan tangan. Tetap saja, aku tidak bisa melakukan suap, gumamnya dalam hati.
Itu salah. Aku baru asisten manajer. Hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang di atas, dan itu pun ilegal. Sistem menjawab tenang. Benar, pengguna Kim Tae-seok memang tidak memiliki wewenang untuk itu. Ini bukan kesalahan pengguna. Di kantor pusat Elsung Group, laporan dari Gilsan membuat suasana berubah. Kim Chang-mo menatap direktur baik dengan tajam. Mereka meminta sewa 15% dari total penjualan. Benar, Presdir, jawab direktur baik. Secara tidak langsung, mereka juga meminta suap. Kim Chang-mo langsung menggeleng. Tidak boleh, kita tidak boleh melakukan hal ilegal. Kalau kita mulai seperti itu, perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tanya direktur baik. Jawabannya datang tanpa ragu. Jangan ikut lelang. Hentikan semua kontrak restoran di sana. Direktur baik terkejut. Apa? Kalau begitu, cabang Gilsan. Kim Chang-mo menatapnya dingin. Cabang itu akan ditutup. Ruangan menjadi sunyi. Semua karyawan dan mitra akan dipindahkan ke Elsung Premium Outlet cabang Gilsan yang akan dibuka tahun depan. Lanjutnya tenang. Jaraknya hanya 10 km. Kalau perlu, sediakan shuttle bus. Karena ini outlet baru, kita justru bisa berharap penjualan lebih tinggi. Perlahan, wajah direktur baik berubah. Selain itu, tambah Kim Chang-mo, di sana tidak ada departemen store atau hypermarket. Pemerintah daerah justru akan menyambut kita. Menjaga 100% lapangan kerja, itu mungkin. Direktur baik berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Presdir. Saya akan mengingat ini. Dan, terima kasih karena tetap menjamin kelangsungan pekerjaan kami. Kim Chang-mo menatapnya sejenak. Ingat satu hal, perusahaan tidak boleh tunduk pada pemerintah daerah. Kita harus berpikir fleksibel dan siap menghadapi strategi apapun. Baik, Presdir. Sore harinya, berita penutupan itu menyebar ke seluruh kota. Elsung Department Store cabang Gilsan akan resmi berhenti beroperasi pada tanggal 30 Juni. Suara reporter terdengar di layar televisi. Di depan gedung Department Store, kerumunan warga mulai berkumpul. Seorang wanita berkata dengan nada sedih, kalau ada keluarga datang, hanya ini tempat yang bisa kami kunjungi. Di sini lengkap, makanan enak, brand bagus. Kami tidak merasa kekurangan meski tinggal di daerah. Tapi sekarang tiba-tiba mau ditutup. Warga lain ikut bersuara, kami tidak bisa percaya ini. Makanya kami protes supaya penutupan dibatalkan. Yang lain berteriak lebih keras, sewanya dinaikkan 10 kali lipat. Padahal secara hukum tidak boleh lebih dari 5% per tahun. Ini jelas mau mengusir Elsung. Kerumunan makin panas. Turunkan wali kota, kembalikan departemen store. Teriakan itu menggema di depan balai kota. Di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi sekadar soal bisnis. Ini sudah menjadi pertarungan kepentingan, harga diri, dan kekuasaan. Sementara itu, wali kota yang melihat berita di televisi mulai panik. Dalam hati ia bergumam, apa-apaan ini? Kenapa bisa jadi begini? Di kantor Departemen Perencanaan Strategis, suasana tampak sibuk. Namun di tengah kesibukan itu, Kim Tae-seok justru duduk diam di mejanya. Ia menatap sekeliling, merasa janggal. Dalam hatinya ia bergumam, semua orang terlihat sibuk, tapi kenapa hanya aku yang tidak punya pekerjaan? Tiba-tiba suara kepala departemen memanggilnya, asisten manajer Kim Tae-seok. Tae-seok langsung tersadar. Ah, iya, kamu punya waktu sebentar. Ayo kita minum kopi. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di rooftop kantor pusat ELSUNG Group. Duduk berhadapan, kepala departemen menatap Tae-seok dengan tenang. Aku sudah mendengar kontribusi besarmu di departemen store dari direktur baik yang baru-baru ini datang ke Seoul. Tae-seok menunduk sedikit. Terima kasih, tapi saya dengar keputusan akhirnya tetap ditutup. Hasilnya memang tidak terlalu bagus. Jujur saja, hati saya tidak tenang. Banyak orang pasti akan kehilangan pekerjaan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada ragu, kalau saja, boleh menyuap pejabat pemerintah, mungkin biaya sewa tidak akan naik dan operasional bisa terus berjalan. Dengan begitu, lapangan kerja juga bisa dipertahankan. Kepala departemen hanya tersenyum tipis. Entahlah, katanya pelan, menurutku justru itu hasil yang terbaik. Tae-seok mengernyit. Presdir sudah memutuskan semua karyawan akan dipindahkan 100%. Biasanya beliau tidak akan melakukan itu. Bahkan sampai menanggung perusahaan mitra, itu sangat tidak biasa. Tae-seok terkejut, dipindahkan 100%. Benarkah itu? Ya, jawab kepala departemen. Kantor pusat sebenarnya sudah membeli lahan di sana sejak 10 tahun lalu untuk membangun outlet. Kalau departemen store tetap berjalan sementara outlet dibuka di dekatnya, mereka justru akan saling memakan pasar. Tapi karena pemerintah kota Gilsan menaikkan biaya sewa secara tidak masuk akal, itu justru jadi alasan kuat untuk membangun outlet tersebut. Ia menambahkan, direktur baik akan menjadi penanggung jawab di sana. Karyawan lama dan mitra juga akan ikut dipindahkan. Bahkan restoran yang kamu bawa bisa membuka cabang di outlet itu. Tae-seok tersenyum tipis. Saya harap semuanya benar-benar bisa berjalan seperti itu. Percakapan pun berakhir. Tae-seok memberi hormat dan turun lebih dulu. Dalam hatinya ia bergumam, setidaknya, hasilnya tidak seburuk yang aku bayangkan.
Saat masuk lift, pintu terbuka. Presiden Kim Chang-mo bersama Sekretaris Song hendak masuk ke dalam lift. Tae Seok langsung memberi hormat. Selamat siang, Presdir. Kim Chang-mo menatapnya. Tujuanmu berikutnya sudah ditentukan. Belum, Presdir. Katanya baru akan diputuskan malam ini. Tapi, terima kasih, kata Tae Seok sambil tersenyum. Keputusan untuk memindahkan seluruh karyawan pasti tidak mudah. Kim Chang-mo menjawab dingin, keputusan itu bukan karena dirimu. Itu karena menguntungkan perusahaan. Mereka masuk ke lift bersama. Keuntungan, tanya Tae Seok. Perusahaan bukan untuk menanggung pekerja, jawab Kim Chang-mo tegas. Perusahaan ada untuk menghasilkan uang. Tapi kalau perusahaan untung, karyawan pasti ikut diperhatikan. Itulah kunci perusahaan bisa bertahan lama. Lift pun terbuka. Mereka keluar. Kim Chang-mo menoleh ke Sekretaris Song. Berapa lama lagi sebelum sidang? Masih 1 jam, Presdir. Lalu ia kembali menatap Tae Seok. Setelah selesai hari ini, ayo kita makan bersama. Datang ke rumah. Baik, Presdir. Sepulang kerja, Tae Seok duduk di dalam bus. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata tadi. Sidang. Sidang apa sebenarnya? Di tempat lain, di sebuah taman, Seo Yeon-ji berdiri di depan Tae Seok dengan wajah kesal. Opa, kamu bercanda. Bahkan untuk mendapatkan pengakuan Presdir saja sudah sulit. Apalagi kalau sampai ke sidang. Kenapa kamu dan ayahmu harus seperti ini? Tae Seok menghela napas. Aku sudah bilang, jangan ikut campur urusan keluargaku. Bagaimana bisa tidak ikut campur? Balas Yeon-ji, masalahmu juga masalahku. Sejujurnya aku tidak ingin tinggal bersama ayahku, kata Tae Seok dengan nada tegas. Kenapa aku harus memohon pada dia? Yeon-ji menatapnya tajam. Kamu ini benar-benar bodoh. Uang Presdir nanti akan jadi milik ayahmu, lalu milikmu juga. Masa pura-pura merendah saja tidak bisa? Ucapan itu membuat Tae Seok tersinggung. Seo Yeon-ji, kau bersamaku hanya karena uang. Yeon-ji terkejut. Apa? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu orang yang akan hidup bersamaku. Tae Seok berdiri, emosinya memuncak. Kalau begitu ikut aku. Berhenti dari perusahaan, kita kerja sosial di luar negeri. Aku ingin ke Afrika 2-3 tahun. Kalau demi aku, kamu bisa, kan? Yeon-ji terdiam sesaat, lalu menggeleng. Sekarang bukan waktunya ambil keputusan pakai emosi. Ini soal triliunan won. Kata-kata itu justru membuat Tae Seok meledak. Sudah cukup, ngomong saja kau suka uang. Tidak usah muter-muter. Kau pikir aku bodoh? Opa, bentak Yeon-ji, tersinggung. Kamu barusan menghina aku. Ia berbalik pergi. Kita butuh waktu sendiri. Jangan hubungi aku dulu. Pergi saja. Balas Tae Seok keras. Aku juga tidak akan menghubungimu. Yeon-ji berjalan menjauh tanpa menoleh. Namun dalam hatinya ia bergumam dengan kesal dan kecewa. Dia, benar-benar tidak mengejarku. Langkahnya tetap maju. Aku tidak akan menoleh. Pokoknya tidak akan. Sementara itu, Kim Tae Seok tanpa ragu langsung memanggil taksi. Begitu mobil berhenti di depannya, ia segera masuk dan berkata singkat kepada sopir, tolong antar saya ke kantor pusat JC Group. Di sisi lain, Seo Yeon-ji yang masih berdiri di tempat tadi sama sekali tidak menyadari kepergiannya. Ia menggenggam tangannya dengan kesal, bibirnya bergetar menahan emosi. Dalam hatinya ia bergumam, dia benar-benar tidak mengejarku, sampai akhir pun tidak mencoba menghentikanku. Tae Seok opa, cepat kejar aku. Kejar aku, lalu bilang maaf. Dengan harapan kecil itu, ia perlahan menoleh ke belakang. Namun yang ia lihat hanya jalan kosong. Tae Seok sudah tidak ada di sana. Matanya membesar, panik mulai muncul. Ia berteriak sambil berputar mencari, opa, kamu kemana? Sekarang kamu di mana? Tidak ada jawaban. Sementara itu, di kediaman Presiden Elsung Group, Kim Chang-mo. Tae Seok yang baru tiba berdiri di depan pintu, hendak masuk ke dalam. Namun langkahnya terhenti saat ponselnya bergetar. Ia menatap layar dan membaca pesan yang baru masuk. Departemen Perencanaan Strategis, Tim Audit Manajemen. Asisten manajer Kim Tae Seok akan mulai bekerja di kantor pusat Elsung Mart mulai besok. Batas waktu penyusunan laporan, 2 bulan. Tae Seok terdiam sejenak. Dalam hatinya ia bergumam pelan, Elsung Mart. 5 jam sebelumnya, di ruang sidang. Sidang pembatalan adopsi di pengadilan keluarga Seoul memanas ketika Kim Chang-mo menyatakan tidak lagi mengakui Kim Jin Tae sebagai anaknya. Ia mengungkap bahwa dulu mengadopsi Jin Tae karena mengira itu anak kandungnya yang hilang, namun kini menilai Jin Tae telah melakukan berbagai tindakan tercela dan merugikan perusahaan, sehingga tidak layak lagi menjadi bagian keluarga. Jin Tae membela diri dengan emosi, mengklaim telah mengorbankan hidupnya demi Chang-mo. Namun dalam luapan amarah, ia tanpa sadar mengungkap bahwa anak kandung Chang-mo sudah mati, sebuah informasi yang seharusnya tidak ia ketahui. Hal ini memicu kecurigaan besar dari Chang-mo, sementara hakim menilai pembelaan Jin Tae lemah dan menunda keputusan akhir untuk memberi kesempatan mediasi. Di luar sidang, Chang-mo langsung menekan Jin Tae soal ucapannya itu. Ia mengaitkan pernyataan tersebut dengan kematian mencurigakan seorang mandor bernama Kim Yun Gun saat Jin Tae menjabat CEO dan sempat menghilang ke luar negeri.
Situasi ini mengisyaratkan bahwa Jin Tae mungkin mengetahui, atau bahkan terlibat dalam fakta bahwa anak kandung Chang Mo memang telah mati, sebelum akhirnya pengacara menghentikan konfrontasi dan menyerahkan semuanya pada pengadilan. Pada sore hari itu, di kediaman Presiden Elsung Group, Kim Chang Mo baru saja turun dari mobilnya. Sekretaris Song berdiri di samping, memberi hormat dengan rapi. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini, Presdir. Kim Chang Mo mengibaskan tangan ringan. Tidak perlu begitu, sampai jumpa besok. Ia mulai melangkah menaiki tangga. Namun di dalam hatinya, pikirannya berputar tak tenang. Kalau, seandainya Jin Tae benar-benar membunuh anakku, bagaimana kalau dia melarikan diri? Ia mengerutkan kening. Tidak, kenapa aku berpikir sejauh itu? Mungkin karena terlalu banyak nonton film, atau aku hanya terlalu lelah. Saat itu, di atas tangga, Tae Seok sudah berdiri menunggunya. Ia langsung membungkuk. Presdir, Anda sudah bekerja keras hari ini. Wajah Kim Chang Mo langsung melunak, bahkan tersenyum. Iya, gimana? Sudah mulai bisa mengikuti pekerjaan di Departemen Perencanaan Strategis. Tae Seok menjawab sopan. Ya, sedikit demi sedikit saya sedang mempelajarinya. Ia ragu sejenak, lalu melanjutkan. Presdir, sebenarnya hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Kim Chang Mo merangkul bahunya santai. Baiklah, kita bicara sambil makan. Baik, Presdir. Dalam hati, Kim Chang Mo mencoba menenangkan dirinya sendiri. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Semangatlah, cucuku ada di sisiku. Ayo, Kim Chang Mo, bertahanlah. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di meja makan. Kim Chang Mo berkata dengan santai, kau lapar kan? Makan yang banyak. Ia menambahkan dengan nada ringan. Kalau besok pagi ada waktu, kita ke pemandian umum bersama. Bagaimana? Namun Tae Seok terlihat serius. Presdir, saya ada yang ingin saya sampaikan. Kim Chang Mo menatapnya. Apa itu? Kau butuh sesuatu? Tidak ada yang saya perlukan. Kalau begitu, Tae Seok menarik napas. Presdir, izinkan saya untuk pindah. Mulai besok saya akan kembali tinggal di rumah saya sendiri. Seketika, Kim Chang Mo meletakkan sumpitnya. Kenapa? Tanyanya tajam, merasa terbebani. Atau, kau tidak suka padaku? Tae Seok cepat-cepat menjawab. Saya memang merasa terbebani, tapi bukan berarti saya tidak suka dengan Presdir. Ia melanjutkan dengan hati-hati. Hanya saja, orang-orang mulai memperhatikan. Dan tugas saya sebagai sekretaris pribadi juga sudah selesai. Jadi saya tidak melihat alasan untuk tetap tinggal di sini. Kim Chang Mo menggeleng. Tidak ada alasan apanya. Itu karena kau bagian dari keluarga inti. Ia menatapnya serius. Aku ingin membimbingmu agar berkembang. Lagi pula, aku juga butuh sopir pribadi yang masih muda. Tae Seok terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, saya ganti pertanyaannya. Kim Chang Mo mengernyit. Apa, Presdir, apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan seseorang? Kim Chang Mo terlihat bingung. Hubungan, maksudmu apa? Maksud saya, hubungan khusus. Kim Chang Mo mendengus kecil. Di usia seperti ini, untuk apa? Hanya akan menimbulkan gosip aneh. Ia menatap Tae Seok. Sebenarnya apa yang ingin kau tanyakan? Tae Seok menguatkan dirinya. Kalau begitu, saya akan tanya langsung. Ia menatap lurus. Presdir, apakah Anda menyukai saya? Kim Chang Mo malah tersenyum ringan. Tentu saja, kau bisa diandalkan. Kenapa memangnya? Tae Seok mengepalkan tangannya. Saya sudah menduga, tapi saya rasa saya tidak bisa membalas perasaan Presdir. Senyum Kim Chang Mo langsung hilang. Apa maksudmu? Tae Seok mulai bicara cepat. Saya tidak bodoh, saya tahu bagaimana posisi Presdir. Dan apa yang bisa terjadi kalau Anda tertarik pada saya? Ia menunduk sedikit. Tapi secara logika, itu tidak mungkin. Usia kita juga terlalu jauh. Beberapa detik hening. Lalu, omong kosong apa ini? Kim Chang Mo langsung membentak. Seleraku, perbedaan usia. Ia menatap tajam. Apa kau mengira aku menyukai laki-laki? Tae Seok langsung panik. Bukankah begitu? Tidak mungkin, jawab Kim Chang Mo kesal. Dasar bocah ini, bicara sembarangan. Ia menghela napas keras. Sudahlah, makan saja. Tae Seok menunduk cepat. Baik, Presdir. Malam itu, di dalam kamar, Tae Seok berguling di atas kasur sambil menutup wajahnya. Astaga, ternyata semua ini salah paham. Aku benar-benar membuat kesalahan besar. Ia menghela napas panjang. Karena kekayaan tanpa batas, aku kira Presdir ingin menyerahkan semuanya padaku. Jadi kupikir, pasti itu alasannya. Ia menatap kosong ke langit-langit. Kalau bukan itu, lalu apa? Tiba-tiba, jendela sistem muncul. Tae Seok bergumam kesal. Jendela status, apa kau berbohong padaku? Kenapa kekayaanku disebut tidak terbatas? Namun sistem menjawab dingin. Tidak ada akses untuk informasi ini. Tae Seok mengerutkan kening. Jadi, sebenarnya apa sih yang kau tahu? Keesokan harinya, di Elsung Hotel, Kim Chang Mo dan Tae Seok berjalan memasuki gedung dengan langkah tenang. Namun di balik ketenangan itu, suasana terasa terpantau. Seseorang di dalam gedung berbicara melalui alat komunikasi di telinganya. Target dengan kode XXX telah dipastikan datang bersama satu pendamping. Di dalam sauna hotel, uap panas memenuhi ruangan.
Kim Changmo membuka pembicaraan dengan nada dingin. Aku sudah memikirkan apa yang kau katakan kemarin. Ia menatap Tae Seok tajam. Itu keterlaluan, sangat keterlaluan. Tae Seok langsung menunduk. Maafkan saya, Presdir. Saya sudah salah paham. Kim Changmo menghela napas, lalu berkata lebih tenang. Meskipun begitu, aku tidak memecatmu. Ia melanjutkan, aku memilih memaafkanmu, dan juga, memanfaatkanmu. Tae Seok sedikit terkejut. Karena kau mirip denganku, lanjut Kim Changmo. Pernahkah kau merasa begitu? Dalam hati, Tae Seok mengakui. Benar, bahkan dari penampilan dan cara berpikir, kami memang mirip. Ia pun menjawab pelan, benar juga, Presdir. Kim Changmo tersenyum tipis. Tepat, ia menatap Tae Seok dengan tatapan yang sulit dibaca. Mungkin karena itu, aku mulai menyukaimu. Tae Seok langsung kaget. Maksud Anda apa? Kim Changmo tertawa ringan. Kenapa kaget begitu? Aku memang menyukaimu. Lalu dengan nada santai namun penuh makna, ia berkata, jadi bekerjalah dengan baik. Siapa tahu, kalau kau melakukannya dengan benar, perusahaan ini bisa jadi milikmu. Tae Seok semakin bingung. Tak lama, Kim Changmo berdiri. Aku keluar duluan. Ia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan Tae Seok yang masih terpaku. Sementara itu, dalam hati Kim Changmo justru tertawa kecil. Haha, seru juga. Dasar Tae Seok, mungkin karena dia cucuku, ekspresi kagetnya begitu menggemaskan. Ada kesenangan tersendiri menjahilinya. Ia mulai mengenakan kembali jasnya. Kalau begitu, mari jalani hari ini dengan menyenangkan. Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Elsung Group, di Departemen Perencanaan Strategis, Tae Seok duduk termenung, pikirannya masih kacau sejak kejadian di sauna. Nam Changyu mendekatinya. Ada apa denganmu hari ini? Dari pagi kelihatan aneh. Tae Seok menoleh pelan. Senior, menurut Anda, apakah seseorang bisa mempertaruhkan hidup demi uang? Nam Changyu mengangkat alis. Tergantung jumlahnya, lebih dari 10 miliar. Dalam hati Tae Seok langsung menghitung. Presdir punya sekitar 8 triliun won. Ia menjawab ragu. Tidak sampai segitu, mungkin sekitar 8 miliar. Ia melanjutkan, kalau benar-benar berusaha, mungkin bisa didapat, tapi ada sesuatu yang mengganjal hati nurani. Nam Changyu menatapnya curiga. Apa yang mengganjal? Jangan-jangan ilegal? Bukan, jawab Tae Seok cepat. Hanya saja, soal perbedaan usia dengan seseorang yang jaraknya cukup jauh. Nam Changyu langsung mengangguk seolah paham. Aku tahu yang kau maksud. Kau sudah dengar rumor itu, kan? Tae Seok terkejut. Rumor? Dalam hati, ia panik. Jangan-jangan, rumor tentang aku dan Presdir sudah tersebar. Nam Changyu melanjutkan santai. Wajar sih kau bingung. Bayangkan saja, seseorang berusia 42 tahun menyukaimu. Tae Seok langsung bengong. 42 tahun. Sementara itu, dalam ingatan Nam Changyu terlintas percakapan yang pernah ia dengar tentang seseorang yang diduga mendekati Tae Seok. Ia lalu berkata, sepertinya semua orang di departemen ini sudah dengar. Ia menambahkan sambil setengah bercanda. Di usia 42 bisa punya 8 miliar, lumayan juga. Kalau seumuranmu mungkin oke, tapi kalau aku sih bakal mikir-mikir. Tae Seok langsung menggeleng. Sepertinya ada salah paham. Saya tidak sedang membicarakan itu. Tiba-tiba, direktur departemen datang menghampiri mereka. Kalian berdua, sepertinya punya banyak waktu untuk ngobrol. Ya, mereka langsung berdiri dan memberi hormat. Saya hanya sedang memberi saran, kata Nam Changyu cepat. Selamat pagi, direktur, tambah Tae Seok. Beberapa saat kemudian, mereka berada di depan sebuah bangunan besar. Nam Changyu melihat ke depan. Sepertinya ini tempat yang dimaksud direktur. Tae Seok ikut melihat. Ternyata supermarket besar. Beberapa saat sebelumnya, di ruang kantor, direktur departemen telah memberi instruksi dengan tegas. Mulai hari ini, kalian berdua keliling ke perusahaan kita sekaligus kompetitor. Cari tahu kenapa penjualan menurun, lalu buat laporan. Kembali ke masa sekarang. Saat memasuki sebuah gedung supermarket, Tae Seok melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Senior, di sini sepi ya. Pengunjungnya tidak banyak. Nam Changyu mengangguk pelan. Benar, ini jam makan siang di hari kerja, tapi tetap saja terlalu sepi, aneh. Ia lalu menambahkan sambil membandingkan. Kalau dibandingkan dengan cabang kita yang tadi kita kunjungi, jelas lebih ramai di sana, kan? Tae Seok hanya mengangguk, ikut memperhatikan kondisi sekitar yang lengang. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil menuju lokasi berikutnya. Nam Changyu bertanya santai. Tujuan berikutnya masih jauh. Sebentar lagi sampai, jawab Tae Seok. Letaknya di pinggiran kota, jadi tidak macet. Nam Changyu tersenyum tipis. Nah, benar kan, tidak macet. Tak lama kemudian, sebuah gedung besar terlihat di depan mereka. Ternyata di sini tempatnya, gumam Tae Seok. Nam Changyu melihat ke arah bangunan itu. Iya, kayaknya benar. Aku sudah sering dengar tempat ini, tapi baru pertama kali datang. Mereka pun masuk ke dalam gedung tersebut. Di pintu masuk, seorang petugas menyapa. Apakah Anda memiliki kartu member? Tae Seok sedikit bingung. Perlu kartu member? Petugas itu menjelaskan dengan ramah. Ya, untuk masuk Anda harus memiliki kartu member tahunan atau membawa voucher.
Tapi Anda bisa langsung mendaftar di counter membership di sana. Setelah itu baru bisa masuk. Ia menambahkan, dan apakah Anda memiliki kartu kredit dari bank partner kami? Karena pembayaran hanya bisa menggunakan kartu dari bank kerjasama. Tae Seok langsung menuju counter pendaftaran. Dalam hatinya ia bergumam, ternyata sistemnya seperti ini, benar-benar berbeda dengan perusahaan dalam negeri. Harus pakai kartu member berbayar, dan bahkan kartu kredit pun dibatasi hanya untuk bank tertentu. Setelah proses selesai, petugas menyerahkan kartu. Ini kartunya, Anda sudah bisa masuk sekarang. Baik, terima kasih, jawab Tae Seok. Mereka mulai berkeliling di dalam. Suasana di dalam gedung itu sangat berbeda dari sebelumnya, ramai, hidup, dan penuh aktivitas. Nam Changyu melihat sekeliling sambil berkata, Tae Seok, sepertinya kita bakal dapat banyak PR di sini. Ia menghela napas pelan, banyak sekali yang harus kita teliti. Tae Seok mengangguk, matanya terus mengamati setiap detail. Benar juga, ia lalu berkata dengan nada serius. Sekarang saya paham kenapa direktur menyuruh kita meninjau kompetitor juga. Ia berhenti sejenak, lalu menatap keramaian di depan mereka. Kalau dibandingkan dengan supermarket kita, tempat ini jauh lebih ramai. Bahkan, tidak bisa dibandingkan. Di dalam supermarket itu, Tae Seok berjalan perlahan sambil mengamati setiap sudut. Rak-rak dipenuhi barang hingga hampir tak ada ruang kosong. Dalam hatinya ia bergumam, barang-barang di sini benar-benar ditumpuk penuh, hampir tidak ada ruang tersisa. Sekarang aku mulai paham kenapa meskipun pakai sistem membership berbayar, tempat ini tetap ramai. Matanya terus bergerak mengikuti pola penataan barang. Semua produk dijual dalam bentuk paket atau bundel, bahkan pengangkutannya pakai forklift. Jadi mereka langsung menjual dalam kotak besar tanpa perlu menata ulang di rak kecil. Dan yang paling penting, harganya jauh lebih murah. Ia lalu menatap layar ponselnya. Apa ini produk yang bahkan tidak dijual di dalam negeri? Di sampingnya, Nam Changyu memperhatikan dan bertanya, kenapa kau serius sekali mencari-cari? Tae Seok menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Produk di sini tidak muncul saat saya cari di internet. Jadi saya sedang membandingkan harganya dengan produk sejenis. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di parkiran. Tae Seok membuka bagasi mobil dan memasukkan beberapa kotak belanjaan. Dalam hatinya ia bergumam, sepertinya kami belanja terlalu banyak, benar-benar impulsif. Saat mereka mulai berjalan, Tae Seok menoleh ke arah Nam Changyu. Senior, setelah mengunjungi tempat itu, bagaimana menurut Anda? Nam Changyu menjawab santai, lumayan bagus. Pantas saja tempatnya ramai. Ia tersenyum kecil. Kebetulan aku suka pizza. Di sana jual pizza ukuran besar cuma 12.500 won per loyang, dan satu potong cuma 2.500 won. Kalau dekat rumahku, mungkin aku bakal sering ke sana. Tae Seok mengangguk, lalu berkata lebih serius. Benar, tapi keunggulannya bukan cuma itu. Ia melanjutkan, awalnya saya pikir lokasi di pinggiran kota itu jadi kekurangan karena aksesnya sulit. Tapi ternyata justru jadi kelebihan. Ia menjelaskan dengan tenang, jalanan tidak macet, parkiran luas, jadi mereka bisa menampung banyak pengunjung. Ia menambahkan sambil mengingat hasil pencariannya. Saya juga cek soal membership berbayar ini. Katanya mereka hanya ambil margin sekitar 10-15%. Nam Changyu sedikit terkejut. Serius, Tae Seok mengangguk. Sementara kita biasanya menetapkan margin di atas 30%. Ia menatap ke depan sambil berkata pelan. Makanya harga di sana terasa jauh lebih murah. Ditambah lagi, mereka menjual produk-produk yang biasanya hanya bisa ditemukan di luar negeri. Itu juga jadi daya tarik. Sore harinya, mereka berjalan bersama di trotoar. Nam Changyu menghela napas panjang. Capek banget, hari ini kerja terlalu banyak. Tae Seok berkata, senior, besok kita coba ke cabang lain. Elsung juga punya warehouse mart, jadi lebih bagus kalau kita bandingkan langsung. Nam Changyu langsung melambaikan tangan. Sudahlah, berhenti dulu ngomongin kerjaan. Ia tersenyum lelah. Ayo kita makan malam sekalian minum soju. Tae Seok sedikit ragu. Minum lagi malam ini. Saya sudah capek seharian nyetir. Nam Changyu mendengus. Memangnya cuma kau yang capek? Aku juga capek. Ia menambahkan sambil bercanda. Jangan bilang kau keberatan karena harus bayar. Tae Seok menggeleng cepat. Bukan begitu. Saya benar-benar lelah. Nam Changyu langsung merangkul bahunya. Sudahlah, aku yang bayarin. Ayo masuk. Cowok kok polos begitu. Tae Seok akhirnya menyerah. Kalau begitu, senior yang bayar ya. Saya tidak mau keluar uang hari ini. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah restoran. Pelayan menyambut mereka. Silakan duduk. Apakah ini pertama kali Anda datang ke sini? Nam Changyu menjawab santai. Tidak, saya sudah sering ke sini. Tidak perlu dijelaskan. Tae Seok menimpali. Saya baru pertama kali. Nam Changyu lalu mulai menjelaskan. Kalau mau minum teh hijau, ambil air di sana. Masukkan bubuk ke cangkir, lalu tuang air. Ia menunjuk ke arah piring-piring sushi. Lihat warna piringnya beda-beda, kan? Setiap warna punya harga berbeda. Jadi makan saja sesuai kemampuanmu. Tae Seok tersenyum kecil. Senior, selamat makan. Semoga makanannya enak. Nam Changyu mengangguk.
Oke, selamat makan. Sementara itu, di tempat lain, Yeonji berjalan sendirian di jalan, pikirannya penuh. Dalam hatinya ia bergumam, aku tidak bisa terus seperti ini. Beberapa bulan lalu, aku benar-benar yakin hidupku akan bahagia, menikah dengan Tae Seok Oppa, mendapat restu wakil presdir. Aku pikir aku akan jadi menantu keluarga konglomerat. Beberapa saat kemudian, pukul 6 sore, di sebuah kafe, Yeonji berdiri di depan pintu dan bergumam. Ini tempatnya. Ia masuk dan duduk, mencoba menenangkan diri. Aku harus percaya diri. Ini mungkin kesempatan terakhir, aku harus memberi kesan baik. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri. Yeonji langsung menoleh. Dia sudah datang. Ia segera berdiri dan memberi hormat. Lama tidak berjumpa, Wakil Presdir. Saya penasaran kenapa Anda menghubungi saya lebih dulu. Jin Tae duduk di hadapannya dengan tenang. Sekretaris Seo, katanya pelan. Apa aku masih wakil presdirmu? Yeonji menjawab tanpa ragu. Iya, bagi saya, Anda tetap wakil presdir. Jin Tae tersenyum tipis. Bagus. Ia menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, aku akan memberimu satu kesempatan. Di dalam kafe yang tenang itu, suasana berubah menjadi dingin. Jin Tae mengeluarkan sebuah bungkus kecil berisi bubuk, lalu mendorongnya pelan hingga jatuh ke atas meja di depan Yeonji. Kau tahu ini, kan? Katanya datar. Yeonji terkejut dan menatap benda itu. Apa ini? Jin Tae menjawab tanpa ragu. Kalium sianida. Ia menyandarkan tubuhnya, lalu melanjutkan dengan nada penuh tekanan. Dengan ini, ada sesuatu yang bisa kau lakukan. Kau paham maksudku, kan? Kau pintar, pasti tahu. Belum sempat Yeonji menjawab, seorang pelayan datang menghampiri. Tuan, tidak boleh merokok di dalam. Mohon pesan minuman dulu, lalu silakan merokok di luar. Jin Tae mendecakkan lidah pelan, lalu mematikan rokoknya. Setelah itu ia kembali menatap Yeonji. Sekretaris Seo, katanya perlahan. Kau ingin menikah dengan anakku, kan? Kau ingin jadi menantu keluarga konglomerat, bukan? Yeonji terdiam. Lakukan sebelum putusan sidang keluar, lanjut Jin Tae. Itu satu-satunya kesempatanmu. Mengerti? Yeonji menelan ludah, lalu menjawab pelan. Baik, saya mengerti. Namun begitu Jin Tae diam, pikiran Yeonji mulai bergejolak. Kalium sianida, racun mematikan. Dia ingin aku menggunakannya untuk menyingkirkan presdir. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja. Licik, dia bahkan tidak menyebut kata membunuh secara langsung. Kalau sesuatu terjadi, aku yang akan menanggung semuanya. Namun perlahan, bayangan lain muncul di kepalanya. Sebuah galeri besar, namanya terpampang di depan, Yeonji Gallery. Kalau aku berhasil, hidupku akan berubah. Seperti tokoh utama dalam drama, semua akan berjalan mulus. Ia menatap bungkus kecil di meja itu lagi. Apa yang harus kulakukan? Di waktu yang sama, di restoran tempat Tae Seok dan Nam Changyu makan. Tae Seok masih terus makan dengan lahap. Senior, katanya sambil tersenyum puas. Semua makanannya enak sekali, benar-benar lezat. Nam Changyu menatapnya dengan wajah lelah. Kau mau makan sampai kapan? Katanya datar. Sudah cukup, berhenti makan. Tae Seok mengangkat kepala, masih santai. Saya baru makan 60 piring kok, senior. Boleh nambah sedikit lagi. Nam Changyu langsung melotot. Gila kau, mau makan sampai kapan sih? Ia menghela napas panjang. Kalau ku bilang berhenti, ya berhenti. Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan, Nam Changyu berjalan ke kasir dan bertanya. Berapa total tagihannya? Kasir itu tersenyum sopan. Pembayarannya sudah dilakukan, Pak. Rekan Anda yang datang bersama tadi sudah menitipkan kartu dan meminta agar langsung dibayarkan. Nam Changyu terkejut. Sudah dibayar duluan. Dari belakang, Tae Seok muncul sambil tersenyum santai. Terima kasih banyak, senior. Berkat Anda, saya bisa makan enak. Mari kita pulang sekarang. Di luar gedung, Nam Changyu menatapnya dengan sedikit kesal. Hei, kalau makan seperti ini, yang bayar itu harusnya senior. Kamu malah yang bayar. Ia menghela napas. Sebutkan nomor rekeningmu. Biar aku transfer. Tae Seok menggeleng pelan. Saya sudah banyak merepotkan senior. Bahkan tanpa sengaja, Anda juga sempat kena masalah gara-gara saya. Nam Changyu terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah, kali ini aku biarkan. Ia menunjuk Tae Seok. Tapi mulai sekarang, jangan seenaknya bayar diam-diam lagi. Paham? Tae Seok tersenyum ringan. Baik, saya mengerti. Tak lama kemudian, bus yang akan dinaiki Tae Seok datang. Sampai jumpa di kantor besok, kata Tae Seok sambil naik ke dalam bus. Nam Changyu melambaikan tangan. Iya, hati-hati di jalan. Saat bus itu pergi, ia bergumam dalam hati. Kenapa anak itu begitu lihai bersosialisasi? Padahal aku selalu merasa dirugikan, tapi tetap saja aku tidak bisa membencinya. Keesokan harinya, pagi hari, Tae Seok sudah bersiap di depan mobil, menunggu presdir. Saat Kim Chang-mo datang, ia langsung memberi hormat. Selamat pagi, presdir. Kim Chang-mo mengangguk. Ya, naiklah dulu. Kita bicara sambil jalan. Di dalam mobil, Kim Chang-mo bertanya, apa yang kau lakukan kemarin? Tae Seok menjawab, saya mengunjungi beberapa supermarket milik kompetitor. Saya melihat bentuk toko, gudang, lalu membandingkannya dengan toko biasa.
Kim Chang Mo mengangguk. Bagus. Lalu apa yang kau rasakan? Sudah menemukan sesuatu yang bisa diperbaiki? Tae Seok menjawab jujur. Saya rasa masih butuh waktu. Saya akan meninjau lagi dan mencari lebih banyak poin perbaikan. Kim Chang Mo berkata, baiklah. Ia lalu melirik Tae Seok. 2 hari lalu kau bilang ingin keluar dari rumahku karena takut orang salah paham, benar? Benar, Presdir. Kim Chang Mo tersenyum tipis. Kalau aku ingin merawatmu, apa yang akan kau lakukan? Dalam hati, Tae Seok langsung panik. Bahaya, orang ini benar-benar gila. Dalam imajinasinya, ia membayangkan Presdir berkata dengan nada dramatis. Aku akan memberimu semua hartaku, jadi hiduplah bersamaku selamanya. Aku tidak bisa melepaskanmu, Kim Tae Seok. Tae Seok langsung menahan diri. Tidak, sebelum makin parah, aku harus menyiapkan rencana. Mobil pun memasuki area perusahaan. Di sisi lain, Yeonji berdiri di dekat pintu masuk. Setelah konfirmasi dari Satpam, ia berkata, baik, sudah dikonfirmasi. Dalam hatinya ia bergumam. Akhirnya, saat ini pun tiba. Sekretaris Song yang melihatnya sedikit menghela napas langsung menghampiri. Kenapa tiba-tiba kau menghela napas? Tidak, kepala sekretaris. Saya baik-baik saja. Sekretaris Song menatapnya tajam. Situasi perusahaan sedang rumit. Jaga ekspresi wajahmu. Bagian sekretariat harus terlihat seolah tidak ada masalah. Ia menegaskan, itu tugasku, dan juga tugasmu. Paham, baik, saya mengerti. Sekretaris Song menambahkan, dan sebagai pengingat, kau tahu sedang ada persidangan, kan? Mau menikah dengan mantan tuan muda atau tidak itu urusanmu. Tapi jangan perlihatkan di perusahaan. Ia melanjutkan dengan dingin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Baik, saya mengerti. Dalam hati, Yeonji bergumam. Kepala sekretaris benar, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dan ternyata itu juga berlaku untukku, sampai disuruh membunuh Presdir. Bayangan kejadian malam sebelumnya kembali muncul di kepalanya. Sementara itu, Kim Chang Mo dan Tae Seok memasuki lobi. Kim Chang Mo berkata santai. Kerja bagus, Kim Tae Seok. Kalau ada waktu, ayo makan bersama lagi. Tae Seok menunduk sedikit. Hari ini saya dijadwalkan lembur, jadi sepertinya tidak bisa. Mohon maaf, Presdir. Saat itu Yeonji memberi salam. Selamat pagi, Presdir. Kim Chang Mo menjawab. Ya, selamat pagi, Sekretaris Seo. Mari bekerja dengan semangat hari ini. Baik, Presdir. Di dalam hatinya, Yeonji bergumam pelan. Baiklah, aku akui, aku memang menyukai uang. Dan benar, aku mendekati Tae Seok Opa karena uang. Ia menatap kosong sejenak. Tapi bukan berarti aku sampai mau melakukan kejahatan demi uang. Aku hanya ingin hidup nyaman, tidak kekurangan. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan bungkus kecil itu, lalu membuang isinya ke dalam toilet. Dalam hatinya ia berkata tegas. Dan ingat, alasan aku masih hidup sekarang adalah karena dulu Presdir yang membiayai operasiku. Ia menatap dirinya sendiri di cermin. Jangan pernah lupa, jangan pernah. Tatapannya berubah menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, Tae Seok dan Nam Changyu mengunjungi Elsung Trader yang luas namun sepi. Tae Seok merasa ada yang janggal karena sistem membership gratis yang mereka miliki justru tidak menarik pengunjung. Ia mengamati dengan serius dan membandingkan dengan supermarket asing yang lebih ramai meski membershipnya berbayar. Dari pengamatannya, Tae Seok menyimpulkan bahwa daya tarik utama pesaing ada pada produk eksklusif dan harga impor yang lebih murah. Ia berpendapat bahwa Elsung belum cukup kompetitif, sementara Nam Changyu cenderung ingin hanya melaporkan kondisi apa adanya. Namun, Tae Seok merasa mereka seharusnya tidak hanya mencatat masalah, tetapi juga mencoba mencari solusi. Malam harinya, di kediaman Kim Chang Mo, ia berdiri di depan jendela, memandang keluar dengan wajah sedikit gelisah. Kenapa anak itu belum pulang juga? Apa benar dia lembur? Ia menatap ponselnya. Apa perlu aku telepon? Di sisi lain, ponsel Tae Seok tiba-tiba berdering. Saat itu Tae Seok sedang mandi. Senior, teriaknya dari dalam kamar mandi. Tolong angkat telepon saya sebentar. Nam Changyu menjawab. Iya. Ia mengambil ponsel itu lalu mengangkatnya. Halo, ini dengan ponsel asisten manajer Kim Tae Seok. Saya seniornya di tempat kerja. Dengan siapa ini? Suara di seberang terdengar tenang. Oh, saya Presdir Isung Group. Kapan Tae Seok pulang ke rumah? Tubuh Nam Changyu langsung kaku. Apa? Katanya terbata. Anda bilang, Presdir. Ia menelan ludah. Presdir Isung Group. Suara itu menjawab singkat. Ya, lalu melanjutkan. Dia tidak ada di dekatmu sekarang. Iya, dia sedang, kalau begitu, bilang saja supaya dia meneleponku nanti. Telepon pun terputus. Nam Changyu menatap layar ponsel itu dengan wajah kaget. Ini, beneran nomor Presdir Isung Group. Beberapa saat kemudian, Tae Seok segera menelepon kembali. Ya, Presdir, saya sedang dalam perjalanan dinas keluar kota. Sepertinya besok saya sudah bisa kembali masuk. Di seberang, Kim Chang Mo menjawab singkat. Oke, baiklah. Kalau begitu aku tutup teleponnya. Panggilan pun berakhir. Nam Changyu yang dari tadi memperhatikan langsung bertanya dengan mata melebar. Kau, barusan benar-benar ngobrol langsung sama Presdir.
Tae Seok menjawab santai. Iya, sesekali beliau memang suka menelepon saya. Senior belum pernah menerima telepon dari beliau. Nam Changyu langsung menggeleng cepat. Jelas tidak pernah. Mana mungkin presdir perusahaan menelepon karyawan rendahan seperti aku. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Tuh kan, benar. Ternyata presdir memang hanya melakukan itu padaku. Nam Changyu menatapnya curiga. Kau sebenarnya ada hubungan apa sama presdir? Jangan-jangan, kau anaknya yang disembunyikan. Tae Seok langsung menghela napas. Tidak, senior. Saya akan sangat berterima kasih kalau Anda tidak membuat dugaan aneh-aneh. Saya tidur duluan ya. Sebaiknya senior juga istirahat. Oh ya, lamaran kerja paruh waktu di perusahaan kompetitor itu sudah diterima, kan? Ya, sudah, jawab Nam Changyu. Dalam hati, Tae Seok bergumam. Aku harus lebih hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Keesokan paginya, di Jeonchangwu, salah satu pusat logistik milik perusahaan asing. Di dalam sebuah ruangan pelatihan, seorang pria berdiri di depan mereka. Selamat pagi, nama saya Choi Jae-hwan. Saya yang bertanggung jawab untuk pelatihan di pusat logistik Jaopongpang Gegisheon. Ia menatap para peserta. Hari ini kalian semua baru pertama kali datang ke perusahaan kami, benar? Tanpa menunggu jawaban panjang, ia langsung mulai menjelaskan. Proses kerja di pusat logistik ini terbagi menjadi 4 tahap utama, inbound, outbound, bongkar muat logistik, serta manajemen stok dan jaminan kualitas. Ia melanjutkan dengan sistematis. Pertama, inbound. Begitu truk masuk ke area, operator forklift akan memindahkan barang ke dok pusat. Setelah diperiksa, staf akan memindainya dengan barcode dan menempatkannya di rak penyimpanan. Barang dari lantai 1 kemudian akan didistribusikan ke lantai 2, 3, dan 4. Ia kemudian berpindah ke tahap berikutnya. Untuk outbound, kalian cukup menggunakan PDA yang kami berikan. Pergi ke area stacking, scan barcode, masukkan barang ke keranjang, lalu lakukan pengemasan. Setelah itu, barang akan dipindahkan ke kontainer sesuai tujuan. Ia menutup penjelasan dengan ringan. Bagaimana? Sampai sini cukup mudah, bukan? Lalu ia menambahkan, untuk hari ini, khusus pekerja pria akan ditempatkan di bagian bongkar muat logistik. Tak lama kemudian, Tae Seok dan Nam Changyu mulai bekerja. Beberapa saat berjalan, wajah Nam Changyu sudah berubah pucat. Dalam hatinya ia mengeluh. Berat sekali, rasanya mau mati, ini semua kerja fisik. Di sampingnya, Tae Seok masih bergerak cepat. Senior, kalau tidak cepat, nanti kita tidak selesai sesuai target. Nam Changyu terengah-engah. Kau, tidak capek, aku rasanya sudah mau mati. Tae Seok menjawab tenang. Untuk saya, pekerjaan seperti ini masih sanggup. Dari dulu saya memang sudah terbiasa kerja fisik. Beberapa waktu kemudian, capek banget, katanya lemas. Kalau ini bukan kerjaan sehari, aku sudah tidak mau. Tae Seok menatap sekeliling, lalu berkata, untungnya pekerjaan hari ini sudah selesai. Mari kita kembali ke kantor pusat. Saatnya membuat laporan. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam kereta cepat. Tae Seok duduk sambil memandang keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Perusahaan tadi, Chobonpang, ya. Perusahaan e-commerce yang mendapat investasi 2 triliun won. Ia mengingat kembali apa yang dilihatnya. Berbeda dari kebanyakan perusahaan yang menyewa jasa logistik, mereka justru membangun pusat logistik sendiri. Alur kerja mereka sangat terstruktur. Penataan barangnya juga efisien, semuanya terasa sudah dirancang matang. Ia menoleh ke samping. Senior, apakah Anda juga berpikir hal yang sama? Namun Nam Changyu di sebelahnya sudah tertidur pulas. Tae Seok tersenyum kecil. Wajar saja, pekerjaan hari ini memang berat. Kereta terus melaju, sementara di kepala Tae Seok, potongan-potongan ide mulai tersusun perlahan. Pada malam harinya, di kantor pusat Elsung Group, Direktur Departemen menatap Tae Seok dan Nam Changyu yang baru datang. Kalian terlambat, katanya datar. Gimana, sudah sempat makan belum? Tae Seok menjawab tenang. Kami akan makan setelah menyelesaikan laporan. Nam Changyu menambahkan, kami belum sempat makan, Pak. Direktur itu tersenyum tipis. Daripada terlalu serius bikin laporan yang kaku begitu, lebih baik kita pergi ke pub dengan suasana yang enak. Aku tahu tempat yang bagus. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di sebuah restoran mewah. Begitu melihat hidangan yang datang, mata Nam Changyu langsung membesar. Wah, ini wagyu ya. Tae Seok ikut melihat dengan kagum. Pasti mahal sekali. Direktur Departemen melambaikan tangan santai. Tenang saja, semua ditanggung pakai kartu perusahaan. Nikmati saja. Mereka pun mulai makan. Begitu dagingnya masuk ke mulut, Tae Seok langsung terdiam sejenak. Rasanya, enak sekali. Nam Changyu mengangguk cepat. Dagingnya benar-benar meleleh di mulut. Direktur tersenyum puas. Bagus kalau sesuai selera kalian. Untuk wagyu, tempat ini memang nomor 1 di daerah sini. Ia melanjutkan sambil santai. Sapi yang dipelihara di Jepang itu katanya dibesarkan tanpa stres. Diputarin musik, dilepas di padang rumput luas, jadi kualitas dagingnya bisa sepremium ini. Tae Seok menunduk sedikit. Berkat direktur, saya bisa menikmati makanan luar biasa seperti ini. Terima kasih.
Direktur lalu mengalihkan pandangannya ke Nam Changyu. Asisten manajer Nam, selama mengerjakan tugas audit manajemen ini, apa yang kau rasakan? Nam Changyu menjawab hati-hati. Setiap perusahaan punya perbedaannya masing-masing. Ada yang menarik pelanggan dengan membership berbayar, ada juga yang fokus pada komersi dan efisiensi logistik. Direktur mengangguk pelan. Begitu ya, lalu nadanya berubah lebih tajam. Kalau begitu, menurutmu sebagai tim audit manajemen, apa kelemahan Elsung Mart? Ia menatap langsung. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan mereka? Nam Changyu langsung gugup. Itu. Belum sempat selesai, direktur langsung memotong dengan suara keras. Harusnya kau bisa menjawab cepat. Suasana langsung menegang. Kalau para eksekutif bertanya, apa kau juga akan gagap seperti itu? Nam Changyu menunduk. Saya minta maaf. Direktur tiba-tiba tertawa ringan, seolah meredakan suasana. Jadi eksekutif itu memang susah. Harus cepat tanggap, tapi pikiran kadang sulit langsung keluar jadi kata-kata, ya. Di sisi lain, Tae Seok diam sambil berpikir. Cepat tanggap, jadi ini semacam tes. Apa jawaban yang dia inginkan? Bagaimana supaya bisa diakui oleh direktur? Direktur kemudian menoleh padanya. Asisten manajer Kim, besok aku akan atur pertemuanmu dengan CEO Elsung Mart. Ia menatap tajam. Jadi siapkan jawabanmu dengan baik. Paham. Tae Seok langsung menjawab. Baik, saya mengerti. Direktur lalu melirik ke arah Nam Changyu. Asisten manajer Nam, kau juga harus bersiap. Paham. Baik, Pak. Dalam hati, Nam Changyu bergumam pelan. Kenapa direktur bersikap seperti itu? Rasanya, dia cuma ramah sama Tae Seok saja. Keesokan harinya, di rumah Kim Changmo, Tae Seok yang masih tertidur tiba-tiba terbangun karena suara notifikasi ponselnya. Siapa? Gumamnya setengah sadar. Ia meraih ponsel, lalu matanya langsung terbuka lebar. Dari Presdir, pesannya singkat, ajakan sarapan bersama. Tae Seok langsung bangkit dari tempat tidur. Beberapa saat kemudian, ia sudah berada di ruang makan. Meja panjang itu dipenuhi berbagai hidangan. Ketua pelayan menunduk sopan. Presdir akan segera turun. Mohon tunggu sebentar. Tak lama, langkah kaki terdengar dari tangga. Kim Changmo muncul dengan wajah tenang. Apa kau tidak tidur nyenyak semalam? Tanyanya. Sepertinya kau pulang cukup larut. Tae Seok menjawab cepat. Ya, Presdir. Saya tidur dengan sangat nyenyak. Mereka pun duduk. Bagus, kata Kim Changmo. Ayo makan. Sarapan adalah makanan paling penting dalam sehari. Namun Tae Seok hanya menatap makanannya tanpa bergerak. Kim Changmo mengerutkan kening. Cepat makan, kenapa malah melamun? Dalam hati, Tae Seok bergumam. Dulu makan bersama Presdir terasa menyenangkan. Kenapa sekarang malah terasa berat begini? Serius, sebenarnya beliau ini kenapa? Di tengah makan, Kim Changmo bertanya. Apa jadwalmu hari ini? Tae Seok menjawab. Sepertinya saya akan ikut rapat audit manajemen Elsung Mart. Direktur EF juga akan hadir. Kim Changmo tersenyum tipis. Direktur itu orang sales, pikirnya. Dia pasti akan menyukai Tae Seok. Bagaimana? Lanjutnya, direktur memperlakukanmu dengan baik. Tae Seok menjawab jujur. Sejujurnya, saya belum terlalu yakin. Tapi saya akan bekerja keras agar bisa mendapat pengakuannya. Tak lama, mereka keluar menuju mobil. Saat berjalan, Kim Changmo berkata pelan. Kalau bisa, hindari lembur. Jangan dinas terlalu jauh. Sesekali makanlah bersama orang tua ini. Tae Seok hanya mengangguk. Di depan, staf sudah menunggu. Selamat pagi, Presdir. Saya akan mengantar Anda ke kantor. Di dalam mobil, tiba-tiba, tanpa peringatan, Kim Changmo menggenggam tangan Tae Seok. Tae Seok langsung kaku. Apa ini? Kenapa tiba-tiba? Wajahnya sedikit pucat. Tenang, jangan berpikir macam-macam. Dia cuma menggenggam tangan, tidak ada maksud apa-apa. Di sisi lain, Kim Changmo tenggelam dalam pikirannya sendiri. Benar, aku tidak salah. Rasanya, benar-benar berbeda. Selama ini aku hidup dalam kepalsuan. Ini yang disebut hubungan yang nyata. Ia menatap Tae Seok sekilas. Anak ini, benar-benar seperti diriku. Perlahan, ia melepaskan genggamannya. Kim Tae Seok, katanya. Kau bilang ingin menjadi sepertiku, kan? Tae Seok menoleh. Mulai sekarang, jangan banyak bertanya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Nada suaranya tegas. Aku yang akan membesarkanmu. Mengerti? Tae Seok menunduk. Baik, saya mengerti. Beberapa saat kemudian, di kantor pusat Elsung Group. Di depan lemari minuman, Tae Seok berdiri sambil menatap kosong. Tidak ada jalan keluar. Aku mengikuti semua perintah jendela status. Tapi kenapa malah jadi seperti ini? Tiba-tiba, Nam Changyu datang dari belakang. Kim Tae Seok, katanya sambil mengambil minuman. Sejujurnya aku agak sakit hati kemarin. Tae Seok menoleh. Kenapa, senior? Nam Changyu menghela napas. Kenapa direktur lebih memperhatikanmu? Padahal aku sudah bekerja dengannya 4 tahun. Ia tersenyum tipis. Kalau jujur, mungkin aku iri. Tae Seok langsung menjawab. Iri itu bukan pujian, senior. Nam Changyu tertawa kecil. Ah, santai saja. Kalau direktur menyukaimu, hidupmu di kantor bakal aman. Ia melanjutkan santai. Lagi pula, banyak orang yang menyukaimu.
Tae Seok mengerutkan kening. Maksud Anda, Min Seong juga sangat menyukaimu. Tae Seok langsung terdiam. Senior Kim Min Seong. Dalam hati, pikirannya mulai kacau. Dia memang pernah mendatangiku, mengajak kerjasama, lalu marah saat kutolak. Jangan-jangan, ia langsung menggeleng keras. Tidak, tidak mungkin. Nam Changyu menyenggol bahunya. Hei, kenapa kau serius sekali? Disukai orang itu hal baik, kan? Tae Seok menatapnya dingin. Meski hanya bercanda, saya akan sangat menghargai kalau Anda tidak membuat lelucon seperti itu. Terima kasih. Ia lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di lorong kantor, Tae Seok berjalan sendirian. Pikirannya semakin kacau. Ini tidak masuk akal. Bukan cuma 1-2 orang. Dong Hun, Min Seong, bahkan. Kenapa semuanya terasa aneh? Ia berhenti sejenak. Jendela status, gumamnya pelan. Nada suaranya mulai kesal. Kau harus jawab yang satu ini. Apa sebenarnya tujuanmu? Apa kau sedang mencoba merusakku? Uang, itu tujuanmu, kan? Hening, tidak ada jawaban. Tae Seok mengepalkan tangannya. Jawab aku, tidak lihat aku sedang serius. Tiba-tiba, suara sistem muncul dingin. User Kim Tae Seok, pertanyaanmu akan segera terjawab. Sejenak hening, lalu suara itu melanjutkan. Hentikan delusimu.